Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kali ini ada tayangan video yang menurut saya sangat menarik untuk kita simak. Namun yang paling penting bahwa tayangan video ini mesti jangan ditonton oleh anak-anak banteng. Karena ketika video ini ditonton dan disaksikan oleh anak-anak banteng, yakin saja mereka akan merasa panas dingin. Karena pada dasarnya setiap borok ataupun jejak-jejak buruk politik Ibu Megawati Soekarno Putri dibongkar dalam video ini. Pertama, Mas AHY yang kemudian memilih jalan oposisi, meskipun sebenarnya di masa pemerintahan Bapak Joko Widodo, beliau melalui Partai Demokrat ingin bergabung ke pemerintahan, akan tetapi dicekal oleh seseorang. Dan ada yang lebih menarik bahwa hampir setiap mantan presiden itu tidak ada yang pernah baik hubungannya ataupun sejalan dengan apa yang menjadi keinginan dari Ibu Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, bagaimana menariknya terkait tentang apa yang menjadi tayangan video pada konten kali ini, kita simak berikut ini. Sempat jadi oposisi Jokowi, AHY curhat ingin masuk pemerintahan tetapi jalannya ditutup. Wow. Demokrat siapa sih yang kini jalan Demokrat untuk bergabung memiliki ke pemerintahan? Jalan dan ruang pengabdian yang jauh lebih luas dibandingkan 10 tahun sebelumnya. Mantap AHY. Mari kita syukuri. Setelah 10 tahun kita berada di luar pemerintahan, bahkan kita menjadi oposisi, bukan karena kita tidak ingin berperan di pemerintahan nasional, tapi setiap kali kita ingin mengambil peran-peran itu, jalan kita ditutup. Wow. Politik siapa sih yang nutup jalan Demokrat untuk bergabung ke pemerintahan? Tapi memang tidak mudah ketika kita ingin mewujudkan aspirasi dan harapan masyarakat. Tentu kita bisa berkarya dan berperan di jalur legislatif, tetapi kita membutuhkan tangan-tangan di jalur eksekutif. Betul. Tapi tidak memungkinkan. Tetapi kini Bapak Ibu sekalian, saya juga melaporkan kepada segenap masyarakat Indonesia dimanapun berada, Demokrat kini berada dalam pemerintahan nasional dan diperankan dengan sangat baik. Mantap. Luar biasa. Mantap, luar biasa. Ini adalah kesempatan yang baik. Mari kita jadikan 2025 ini tonggak atau milestone baru bagi perjuangan dan pengabdian Partai Demokrat. Jangan sia-siakan momentum yang baik ini. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, mari kita song-song masa depan kita yang lebih baik untuk bisa terus berbuat untuk masyarakat Indonesia yang kita cintai. Pernah nggak sih kepikiran kenapa hubungan Bu Mega dengan para mantan presiden Indonesia sering berantakan? Iya nggak sih? Nih gue kasih ada yang pernah pikir nggak? Jawabannya ada di paradigma politik yang lebih mementingkan kekuasaan daripada kerjasama. Kalau kita ngomongin soal hubungan Bu Mega sama para mantan presiden, ini tuh kayak drama keluarga besar yang nggak ada ujungnya. Bukan cuma masalah pribadi doang nih, tapi lebih ke gaya politik yang suka bawa-bawa ego, dendam, sama ambisi pribadi. Lokit aja waktu Gus Dur jadi presiden, Gus Dur tuh dihormatin banyak orang, iya kan? Dan endingnya Gus Dur dilengserin. Padahal awalnya mereka partneran. Masuk lagi nih ceritanya Pak SBY. Dulu awalnya Doi dianggap remeh karena cuma mantan jenderal dan menterinya Bu Mega. Doi malah menang 2 kali jadi presiden. Tapi ya gitu deh, hubungan dia sama Bu Mega yang awalnya nih adem ayem, belakangan jadi panas banget. Nah sekarang giliran Pak Jokowi nih. Awalnya kan orang-orang pada mikir nih, Jokowi itu bakal nurut-nurut aja ke Bu Mega. Siapa sangka Jokowi jadi pemain politik mandiri. Banyak keputusan yang dia bikin tanpa ngelibatin Bu Mega. Apalagi di akhir masa jabatannya nih. Terus waktu Doi deket sama Prabowo makin heboh banget. Puncaknya itu pada saat Pilpres 2024. Prabowo dan Jokowi bestie banget. Hubungan Prabowo dan Jokowi masih baik sampai sekarang. Nggak mungkin Doi bisa dipisahin. Dan sekarang nih ngomong-ngomong soal Prabowo, Doi juga punya sejarah nih sama Bu Mega. Dulu mereka akrab banget, tapi bubar gara-gara perjanjian batu tulis. Ini perjanjian batu tulis. Siapa yang melanggar? Kabarnya sih Bu Mega janji dukung Prabowo
Prabowo di Pilpres 2014. Faktanya berbeda dong. Bu Mega akhirnya dukung Pak Jokowi. Cuma Pak Prabowo kan bukan orang yang pendendam. Nah, sekarang nih ada yang bilang kalau Jokowi itu penyebab rusaknya hubungan Megawati dan Prabowo. Waduh, siapa tuh Narasi yang ini bilang? nih dibangun oleh elit-elit PDIP. Tapi Anda please deh, nababas. masa iya semuanya ini salah Jokowi? Ternyata hubungan mereka udah retak duluan sebelum Apa-apa masuk pasti panggung politik. salahnya Jadi Pak hubungan Jokowi. itu kayak pengalian isu aja. Kebiasaan Terus mereka, nih, barisan pertanyaan sakit hati. besarnya, kenapa sih Bu Mega Gerombolan pembenci. Presiden mulai dari Gus Dur, Ya kan? SBY, dan Jokowi? Mungkin jawabannya ada di cara dia jaga dominasi politiknya sebagai ketua umum PDIP, partai paling gede di Indonesia. Bu Mega kayaknya ngerasa harus pegang kendali. Siapapun yang nggak sejalan atau beda pandangan, itu semua dianggap Musuhi, ya kan? ancaman. Ah, Tapi iya. ya gitu deh. Kalau politik cuma soal ego dan bukannya visi buat bangsa, yang rugi siapa dong? Ya udah pasti rakyat. Ya, Kalau menurut kalian betul. gimana? Jawab di kolom komentar. Nah, Prabowo jawab merasa di kolom tidak komentar pernah diajak sahabat-sahabat berdiskusi sekalian. tentang perkembangan perjanjian batu tulis yang diteken jelang Pilpres Wow. 2009 silam. Wow. Kalau Anda di pihak saya kira-kira Betul. kalau Anda manusia Kalau Anda dan di pihak saya Prabowo. kira-kira kecewa atau tidak? Kecewa lah. Ya Anda menilai saja. Jelas banget itu. Saya sudah minta ya cukup lama lah beberapa bulan itu. Udah minta. Saya tidak mengerti apa salah saya karena saya selalu menghormati beliau dan saya tidak merasa berbuat apa-apa. Saya menjaga karena saya ingin kebaikan untuk negara dan bangsa kita. Ya. Jiwa besar banget sih Bapak ini. Prabowo menilai Betul. wajar jika perjanjian berubah, Sangat namun ia berjiwa besar. mempertanyakan ketiadaan Murni informasi negarawan. tentang perubahan rencana partai berlambang benteng moncong putih PDIP. Nah lo, Padahal salah satu poin perjanjian batu tulis adalah dukungan Ketua Umum PDIP terhadap pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden tahun ini. Nah Satu lah. perjanjian kan antara dua pihak yang PDIP nih hubungannya baik. yang punya ulah, ya kan? Memang tadi ada perjanjian nih sebenarnya. akhiri, ya kan bisa saja. Saya tadinya berharap saya dipanggil, saya diberitahu gitu kan. Masih Karena berharap loh perjanjian Bapak kan ini loh. kalau memang nggak cocok kan bisa saja. Betul, bisa saya dikomunikasikan. Kriteria selanjutnya adalah Tapi memang aneh ya, harus Ibu Megawati ini. bisa memberi terobosan teknologi. Wow. Luar biasa Pak Jenderal. Kita itu satu tadi bahwa harus menciptakan lapangan kerja, tingkatkan produktivitas, swasembada pangan, swasembada energi. Dengan swasembada pangan dan swasembada energi kita aman. Kita tidak boleh bergantung kepada sumber di luar negeri. Sudah berkali-kali saya tekankan itu. Dalam krisis dunia tidak ada negara yang akan mengizinkan pangan keluar dari negaranya. Ini Semuanya sudah dikip, hukum ya kan? sejarah. Betul. Dan kriteria selanjutnya harus bisa menghasilkan terobosan teknologi. Berarti pengeluaran investasi untuk sumber daya manusia, untuk pendidikan, untuk sains dan teknologi, ini termasuk Yang paling penting. sesuatu yang vital dan sesuatu yang harus kita jalankan. Jadi saudara-saudara, saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini Perjalanan dinas. kita tidak anggarkan. Wow. Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan. Kalau perlu yang hadir hanya 15 orang, sisanya divikonkan. Sehat selalu Pak Jenderal. Rakyat Indonesia Perjalanan mendukungmu. dikurangi.
Wow, perjalanan dinas dikurangi ya guys ya. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Jadi saya katakan benar-benar bahwa saya sangat serius dalam hal ini. Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan untuk patuh dalam hal ini. Ya. Dan saya terima kasih kepada tim keuangan yang telah menjalankan penyisiran, kajian terhadap anggaran sampai serinci-rincinya. Kalau tidak salah, mungkin sampai satuan ke-9 kalau tidak salah. Nah, sahabat-sahabat, itulah tadi beberapa tayangan video yang menurut saya sangat menarik untuk kita simak. Yang pertama di mana Bang AHY, Mas Agus Harimurti Yudhoyono, yang kemudian membongkar bahwa posisi yang kemudian ataupun langkah politik yang kemudian diambil oleh Demokrat 10 tahun pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo berada dalam barisan oposisi. Meskipun sebenarnya Demokrat ataupun Mas AHY ini pernah mengajukan diri untuk bergabung di pemerintahan, akan tetapi dia dicekal oleh siapa kira-kira menurut sama-sama sekalian? Pasti sama-sama paham dan tahu siapa yang mencekal Mas AHY ataupun Partai Demokrat untuk bergabung ke pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, di video selanjutnya ada orang yang kemudian membongkar akal bulus ataupun jejak-jejak politik yang pernah ditorehkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, di mana sepanjang sejarah politik yang kemudian dimainkan itu hampir tidak pernah ada mantan presiden yang kemudian bisa sejalan dengan apa yang menjadi keinginan dari emak banteng atau Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan di akhir video ada pidato yang cukup menarik dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang kemudian lebih mendorong bagaimana efisiensi penggunaan anggaran terhadap kegiatan-kegiatan yang prioritas untuk kebutuhan rakyat, tidak pada kebiasaan-kebiasaan seremonial yang dilakukan oleh pegawai-pegawai ataupun pejabat-pejabat pemerintahan, misalnya perayaan hari ulang tahun, perjalanan dinas, itu semua akan dipangkas. Nah, bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.